Bumi ini cantik. Kenapa? Karena banyak perhiasan-perhiasannya. Karena banyaknya manusia yang memperebutkan perhiasan-perhiasan itu. Kata Allah, maka diujilah mereka dalam mendapatkan perhiasan itu. Adakah dengan cara jujur atau curang? Diuji manusia itu karena banyaknya perhiasan di bumi ini, yang pada akhirnya kata Allah, pada akhirnya dunia yang cantik ini, bumi yang cantik ini tidak akan dapat berhias lagi. Tak dapat lagi. Bahkan kita yang pandai berhias, laki dan perempuan, yang pada akhirnya tak akan bisa berhias, menghiasi diri kita lagi. Kenapa? Karena Allah datarkan bumi ini. Begitu kata Allah. Apa maksud datarkan, tanduskan? Maka terjadilah kiamat. Tak ada gunanya perhiasan-perhiasan itu lagi. Yang menghiasi diri kita ternyata hanya amal ibadah kita. Itulah perhiasan yang terbaik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin, hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ayat yang ke-9 dari surat Al-Kahfi, sambungan ayat sebelumnya. Am hasibta, atau adakah engkau sangka atau menyangka, anna ashabal kahfi, bahwa penghuni al-kahfi war-raqim dan ar-raqim itu saja sebahagian tanda-tanda kami yang ajaib. Begitulah lebih kurang terjemahannya. Jadi tuan-tuan sekalian, adalah menjadi satu pembicaraan di antara masyarakat Mekah pada saat itu tentang beberapa orang pemuda yang tidur ratusan tahun lamanya atas sebab mereka melarikan diri dari raja yang zalim pada saat itu, dan ikut masuk ke dalam gua bersama mereka itu seekor anjing. Kemudian dikisahkan bahwa di depan gua mereka itu ditulis ringkas tentang sejarah sedikit tentang orang-orang yang tidur di dalam gua itu. Maka penduduk Mekah tahu akan cerita-cerita ini dari ahli kitab. Mereka tahu dari ahli kitab.
Oleh karena itu datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya akan hal ini. Bertanya tentang kebenaran cerita ini sambil menguji adakah Rasul itu Rasul atau bukan. Akan tetapi dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa orang-orang Yahudi lah yang menceritakan hal ini, tentang cerita orang tidur ratusan tahun ini. Maka dengan cara menyusup, dengan diam-diam mereka datang ke Mekah menceritakan tentang cerita ini, dan disuruh mereka orang Mekah ini untuk bertanya kepada Rasulullah tentang beberapa perkara. Di antaranya mereka tanya itu kepada Rasulullah adalah tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi itu dan apa hubung kaitnya dengan Ar-Rakim itu. Ditanya juga tentang raja yang menjelajah di timur dan di barat, siapakah dia dan bagaimana perjuangannya. Itulah antara pertanyaan-pertanyaan itu. Akan tetapi dalam riwayat lain diceritakan orang Mekah ini sendiri yang datang ke Madinah bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang perihal Nabi Muhammad, adakah ia Nabi betul atau ecek-ecek, atau tidak betul. Kata orang-orang Yahudi, tanyakan hal itu. Kalau dia bisa menjawab, betul dialah Nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, dia adalah seorang yang pendusta. Maka datanglah orang ini ke hadapan Rasulullah, bertanya tentang hal yang luar biasa itu, karena peristiwa itu sudah ratusan tahun lamanya. Benar atau tidak? Ketika ditanyakan kepada Rasulullah oleh penduduk Mekah ini, Rasul menjawab, esok akan kujawab. Dan memang begitu keadaannya. Kalau ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang zakat, akan turunlah ayat zakat itu. Kalau ada orang bertanya tentang puasa, maka turunlah ayat puasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya tentang puasa dan lain-lainnya. Kalau ini sudah biasa, ada orang bertanya, esok ku jawab. Esoknya datanglah orang tuh, menanti pertanyaan tadi itu jawabannya. Tak datang wahyu itu. Iko dah mulai comeh. Sudah mulai nih, ini betul, Iko tak betul Rasulullah. Berjanji esok, tapi tak ada jawaban. Hari kedua datang lagi, juga tak ada jawaban. Hari ketiga datang lagi, tak ada jawaban. Ini udah comeh. Sahabat-sahabat yang lemah imannya pun ragu-ragu. Ini bahaya nih. Dan kita sudah sampaikan bahwa terjadinya ini, sebahagian mengatakan karena Rasulullah menjawab tidak menggunakan insya Allah. Jadi begitu dia tuan-tuan. Kalau ada orang meminta suatu hal, insya Allah, atas kehendak Allah. Karena kita pun semua kehidupan kita sembahyang, kita ruku, kita sujud, kita hadir di majlis ini, semuanya kehendak Allah belaka. Setelah 15 hari lamanya, barulah turun surah ini berturut-turut tuan-tuan sekalian. Turunnya di Mekah, maka dikatakan Makkiyah. Turunnya orang Arab ini dia usah cerita Rasulullah lagi, usah cerita sahabat lagi atau tabi, orang Arab nih diturunkan sekaligus surah nih langsung hafal tak hilang lagi. Begitulah dia. Kita kalau lemah. Jadi tuan-tuan sekalian, maka dibawalah wahyu Al-Jibril, diturunkan secara berturut-turut satu surah, suratul Kahfi namanya. Maka ayat-ayat pertama yang sudah kita jelaskan, surah ini dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja.
bahwa yang pantas mendapat pujian itu hanya Allah semata. Karena Allah lah yang telah menurunkan Alkitab, dan karena Allah lah yang telah mengutus Nabi membacakan kitab itu, diajarkan kepada kaumnya berhari-hari, siang malam, pagi dan petang, diajar kaumnya tadi. Diceritakan juga pada ayat-ayat pertama itu bahwa hati Rasulullah ini, tuan-tuan sekalian, sedih. Kemudian beliau karena sayangnya kepada kaumnya, karena seruan-seruan yang beliau sampaikan, dakwahkan itu tidak diterima oleh kaumnya itu. Padahal sebelumnya beliau dipandang orang yang sangat jujur, tapi ketika beliau katakan aku Rasul, semuanya melarikan diri, menghindar dari beliau itu. Jadi karena cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kaum yang tidak mau ikut dakwahnya itu, ya, tuan-tuan, pendakwah begitu dia, bukan membenci, tetapi justru bertambah cinta dan sayangnya kepada kaumnya, sehingga hampirlah Rasulullah membinasakan dirinya itu. Dijelaskan juga bahwa pada ayat-ayat pertama itu, bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini yang kita lihat, yang kita pandang, gunungnya, lautnya, sungainya, hutannya, dan segala macamnya, itu merupakan perhiasan bagi bumi ini, kata Allah. Yang manusia kita berlomba-lomba merebut perhiasan-perhiasan itu, karena kita ingin berhias juga, supaya orang memandang kita cantik. Bumi ini cantik, kenapa? Karena banyak perhiasan-perhiasannya. Karena banyaknya manusia yang memperebutkan perhiasan-perhiasan itu, kata Allah, maka diujilah mereka dalam mendapatkan perhiasan itu, adakah dengan cara jujur atau curang. Diuji manusia itu karena banyaknya perhiasan di bumi ini, yang pada akhirnya, kata Allah, pada akhirnya dunia yang cantik ini, bumi yang cantik ini tidak akan dapat berhias lagi, tak dapat lagi. Bahkan kita yang pandai berhias, laki dan perempuan, yang pada akhirnya tak akan bisa berhias, menghiasi diri kita lagi. Kenapa? Karena Allah datarkan bumi ini. Begitu kata Allah. Apa maksud datarkan, tanduskan? Maka terjadilah kiamat. Tak ada gunanya perhiasan-perhiasan itu lagi. Yang menghiasi diri kita ternyata hanya amal ibadah kita. Itulah perhiasan yang terbaik itu. Setelah Allah menceritakan tentang hal ini, barulah dimulai tentang Ashabul Kahfi dan Rakim. Allah ceritakan, begitu pengantarnya itu. Mulailah Allah menceritakan, dimulai Allah menceritakan Ashabul Kahfi dan Rakim itu. Suatu keajaiban, memang sangat ajaib. Ganjil peristiwa itu. Bahkan suratul Kahfi ini atau Ashabul Kahfi, cerita dalam itu mengandung pengajaran dan pedoman bagi kita untuk menjalani hidup ini, yang kita terkadang dan mungkin setiap hari merebut perhiasan-perhiasan itu, bahkan dengan cara-cara yang tidak baik. Hak-hak orang kita ambil dengan cara yang tidak baik, dan kita merasa hak orang itu adalah hak kita. Luar biasa itu. Dipandangnya milik orang lain itu milik dia, baik diambilnya secara diam-diam maupun diambilnya dengan jalan terbuka, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Hati udah tak cemano dia. Tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, apa pengajarannya? Kalau kita mencari perhiasan-perhiasan itu untuk menghiasi diri kita, akan tetapi pemuda-pemuda yang akan kita ceritakan ini, ceritanya belum lagi dia. Ya. Cerita-cerita ini, cerita pemuda ini, mereka justru meninggalkan perhiasan-perhiasan itu hanya untuk mempertahankan keimanan yang ada pada diri mereka itu. Kita mengobot perhiasan itu, kita wabut perhiasan itu dengan jalan yang tidak baik pula lagi. Tapi mereka, orang yang kaya-kaya itu, pemuda ini orang kaya-kaya, mereka tinggalkan kampungnya,
mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan segalanya hanya untuk mempertahankan iman yang ada pada diri mereka. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, maka dimulailah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah yang baru saya baca tadi. Kata Allah, am hasibta anna ashabal kahf war raqim kanu min ayatina ajaba. Atau am hasibta, atau apakah engkau sangka, kata Allah. Begitu kata Allah. Am hasibta, apakah engkau sangka bahwa ashabul kahfi war raqim itu adalah sebahagian tanda-tanda kami yang ganjil, kata Allah. Al-kahfi itu kita sudah jelaskan, artinya gua atau ngalau, tuan-tuan sekalian. Kahfi ini gua yang mana tempatnya lapang, orang bisa berdiam di dalamnya, itu luas dia. Sedangkan ghar itu gua juga, ghar gua juga, tapi dia kecil. Sedangkan ar-raqim, teman-teman sekalian, raqim itu kan asalnya rakam, pahatan. Artinya itu rakam itu pahatan, pahat. Dipahatlah nama-nama mereka itu di batu yang keras, karena dengan pahatan itu nama tidak bisa hilang. Dipahat dia, dipahet bahasa Islam ini. Ditulis, dipahat. Kalau amal terpahat, oh gitu dia. Dan akhir rakam ini, warrakim ini, rakam ini sudah dibahasakan Melayu dan Indonesia, rakaman. Rakaman dipindahkan suara kita ini, direkam dia. Rakam, dia sudah jadi bahasa kita, rakaman. Rakim, rakam itu ada dalam Quran. Kata Allah, jadi apakah ashabul kahfi ini dan rakim ini, kata Allah, kanu min ayatina ajabah, itu sajakah sebahagian dari tanda-tanda kami yang ganjil. Cerita tentang tidurnya ashabul kahfi, pemuda-pemuda kahfi yang ratusan tahun, kita belum sebutkan jumlahnya, karena jumlah itu akan disebutkan pada ayat berikutnya, mungkin pertemuan pada berikutnya lah tuan-tuan sekalian. Jadi ashabul kahfi yang dikatakan bahwa cerita itu memang benar adanya, tidur ratusan tahun lamanya, rakim ini memang ini ganjil. Ada kan tak ganjil, ada orang tidur ratusan tahun lamanya. Kalau Uzair itu 100 tahun tidur, Nabi Uzair, tapi ini lebih dari 100 tahun. Adakah ini peristiwa ini ganjil yang sehingga peristiwa ini dibicarakan, diceritakan oleh penduduk Mekah dan Madinah? Heboh orang-orang tentang kisah ini, dan cerita itu dari mulut ke mulut. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun atau lebih baru muncul cerita itu. Ganjil. Tapi Allah hendak berikan ingatan, satu peringatan bahwa ini belum ganjil lagi. Begitulah tuan-tuan sekalian. Kan hebat itu. Kita dah keheran-heranan. Orang tidur ratusan tahun, tapi kata Allah ini perkara kecil. Tuan-tuan, kata Allah, yang kita tahu pemuda tidur ratusan tahun itu adalah perkara kecil, kata Allah, dibandingkan dengan keganjilan-keganjilan yang lainnya yang kita tak sadar. Apa dia? Yang lebih ganjil, yang lebih hebat lagi, bintang-bintang yang jumlahnya berjuta-juta di langit. Matahari yang semenjak penciptaannya tidak pernah padam sinarnya sampai hari ini. Tingginya langit itu tanpa tiang. Allah hamparkan bumi tidak bertepi. Bumi itu bulat dia, tuan-tuan sekalian. Itu lebih ganjil lagi. Tak terbayangkah kita? Oleh karena itu, ya, dalam syair saya ulang lagi, bersuluk itu ilmu handalan, mukasyafah muqarabah, menyembah Tuhan, asyik tafakkur berhari-harian, ilmu yang lain tiada demikian.
Di situ salah satu kehebatan, bukan kita nak memuji amalan orang tarikat ini. Selain mereka tu zikir, mereka tafakkur, memikirkan akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ciptaan diri sendiri. Bahkan kita dalam zikir menjelajah, kita menjelajah dalam diri kita ini. Kita jelajah, bukan menjelajah alami, diri kita jelajahi itu. Belum hebat lagi kata Allah, begitu rupanya. Adakah itu yang ajaib? Memang, tapi itu perkara kecil kata Allah. Yang besar, tengoklah itu kata Allah. Macam pergantian waktu ini, karena dia berlangsung setiap hari, maka hal biasa lah. Jadi biasa dia. Ini sebentar lagi dia akan semakin dingin lah nih, karena semakin malam semakin dingin, subuh semakin dingin, jam 8 mulai panas, tengah hari panas, jam 12 begitu terus. Karena hari-hari kita mengalaminya, maka kita pandanglah biasa. Tapi kalau sempat berhenti saja, macam matahari tuan-tuan, macam matahari atau matahari itu atau bumi ini tidak berputar 1 menit saja. Kita aja terlambat masuk kantor, mengelapah hati ini. Terlambat kita, jam 8 kata ketua masih sampai ke kantor. Terlambat kita, ada kan tak mengelapah hati ini. Itu jam kantor. Kalau bumi yang terlambat putarannya, kiamat itu dah. Tidakkah engkau lihat keganjilan-keganjilan itu? Kata Allah. Kata Allah pula, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu." Dan ingatlah seketika berlindung beberapa orang pemuda ke dalam kahfi itu. Faqalu, mereka berkata, "Rabbana atina." Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami min ladunka rahmah, rahmat langsung darimu, berikan itu pada kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sediakanlah bagi kami untuk kami dalam keadaan kami seperti ini satu tuntunan. Ayat ini menunjukkan bahwa pemuda-pemuda ini berada dalam kesulitan, kepayahan. Adalah kejadian yang akan kita ceritakan kalau sudah sampai pada ayatnya. Ayat ini menerangkan bahwa pemuda yang akan kita ceritakan ini mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mereka meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halamannya. Kemana perginya? Ke kahfi. Tetapi mereka tidak lupa Tuhan mereka. Dalam kesulitan itu, mereka ingat Tuhan mereka yang sebenarnya, karena kaum-kaum mereka tidak bertuhankan Allah. Mereka sajalah yang bertuhankan Allah. Maka dalam kesulitan itu, memintalah mereka, ingat pada Tuhannya. Itulah bunyi ayatnya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami itu rahmat. Dalam keadaan yang tak menentu tuh, melarikan diri tuan-tuan, meninggalkan kampung halaman, tidak bawa apa-apa. Berikan rahmat, wahai Tuhan kami. Wahayyi lana, dan sediakanlah untuk kami dalam keadaan kami beri suatu petunjuk, sikap apakah yang patut kami ambil dalam keadaan kami begini ini. Dikabulkan doa mereka itu. Tuan-tuan, rupanya wali nampaknya ni. Dikabulkan doanya. Apa dia? Kata Allah, fadarabna ala adhani, maka kami tutup telinga-telinga mereka. Mudah bagi Allah ni, mudah. Kalau kita pakai kapeh,
supaya tidur tu nyonyak dia, karena sebelah rumah kau asyik main radio je, tak tentu lah. Ika kanan tip, ika radio, tak bisa tidur, tutup pakai kapek. Ini yang menutupnya Allah. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang tak bisa? Fadarabna ala adhanihim, maka kami tutuplah telinga mereka. Fil kahfi, di dalam gua itu, sinina adada, bertahun-tahun lama bilangannya itu. Mudah bagi Allah, ditutup Allah. Akhirnya mereka tidur bertahun, sinina adada, bertahun-tahun bilangan lamanya itu, tidurlah. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Cerita selesai ini dia. Setelah kami tidurkan, kami bangunkan mereka. Kata Allah, lina'lam, untuk kami buktikan, ayyul hizbaini, hendak kami buktikan di antara dua golongan itu, siapakah di antara mereka itu yang paling sanggup menghitung berapa lama mereka tidur di dalam gua itu. Ketika bangun, pemuda-pemuda tadi bangun saling berpandangan, berpandangan, berapa lama kita tidur? Kata seorang 1 hari, yang seorang setengah hari, yang lain tidak tahu. Dalam ayat ini ada 2 golongan. Golongan pertama 1 hari atau setengah hari, golongan kedua tidak tahu. Ini tuan-tuan sekalian, kalau kita, inilah pokok ceritanya itu. Kalau kita menulis satu tesis atau disertasi, itu ada namanya abstrak, namanya abstraksi namanya. Itu dia 1 halaman aja. Ini dia yang saya cerita, kesimpulan yang akan kita ceritakan itu. Kami tidurkan, lalu kami bangunkan. Lalu cerita yang sebenarnya macam mana? Kita ceritakan. Inilah yang kita ceritakan nih. Kami bangunkan mereka, kami tidurkan, kami bangunkan. Itu abstrak namanya. Begitulah indahnya. Jadi penulis-penulis hebat itu, baik doktor, profesor, mungkin mereka tak tahu. Rupanya cara menulis itu ada risiko. Cara Allah sudah ajarkan tuan-tuan sekalian. Cara menulis artikel, makalah yang baik itu macam gikolah dia. Begitulah gambaran cerita itu tuan, begitulah gambarannya. Sekarang kita ceritakan secara terperinci pula. Kan begitu dia. Pokoknya selesai dah nih. Yang pokoknya sudah selesai. Baik tuan-tuan sekalian. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Begitu kata Allah. Berinciannya itu begini kata Allah. Kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad tentang cerita ini dengan benar, bil haqq. Dapatkah kita bayangkan, apa yang saya ceritakan malam ini bukan dari saya. Cerita ini tuan-tuan sekalian bukan dari orang kedua, orang ketiga. Cerita ini langsung dari yang maha kuasa. Kalau Allah sudah menceritakan sesuatu dalam Quran, maka mustahillah ada kedustaan di dalamnya. Di antara maksud nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad tentang mereka itu yang diceritakan itu oleh penduduk Mekah dan Madinah. Kami ceritakan sekarang bil haqq, dengan benar. Macam mana ceritanya? Innahum, mereka itu, sesungguhnya mereka itu, dimulai kata Allah, innahum fityah. Sesungguhnya mereka itu memang betul fityah, orang muda-muda. Jadi tuan-tuan yang hadir nih jangan kocik hati. Yang kita ceritakan ini orang muda, bukanlah orang tua. Kan begitu dia.
Yang kita ceritakan ini orang muda, ya, bukan orang tua. Oleh karena itu, karena Allah menceritakan tentang perihal anak-anak muda ini, dan anak-anak muda yang hadir nih, dengarkanlah baik-baik. Kalau kita ambil satu perbandingan dengan perjuangan Rasulullah, maka golongan yang pertama sekali menerima, menyambut dakwah Rasulullah itu adalah orang muda-muda, bukan orang tua. Orang tua yang sudah terbiasa, yang sudah nyaman dengan kehidupan jahiliyah, bahkan mereka menjadi penentang hebat dakwah Rasulullah itu. Bahkan paman Rasulullah sendiri, tuan-tuan sekalian, mereka sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi itu, sehingga ketika datang Rasulullah mereka menolak. Tapi yang muda-muda nih langsung menerima. Siapa yang muda-muda nih, tuan? Banyak, hampir sahabat-sahabat itu muda-muda. Abu Bakar itu, tuan-tuan, itu lebih muda dari Rasulullah 2 tahun setengah. Namanya aja macam tua dia, Abu Bakar. Abu Bakar, kesannya beliau itu macam orang yang sangat tua. Tidak, beliau ini mertua Rasulullah, dan umur Abu Bakar 2 tahun setengah di bawah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah diangkat dan dilantik menjadi Nabi pada umur 40 tahun. Jadi umur Abu Bakar 37 tahun setengah, begitulah kira-kira. Muda itu, tuan jawablah, 37 itu muda atau tidak? Kalau main bola kuat lagi tuh. Umar, jangan dipandang Umar itu tua, karena umur Umar itu, tuan-tuan sekalian, 13 tahun di bawah Rasulullah. Apa tidak nak menumbuk uang aja? Iya tidak? Hoji aja Umar nih. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, ikut imbangnya, podang. Memang orang macam gitu pantas ada di zaman itu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat yang lain selain Hamzah memang garang-garang, memang lembut-lembut. Tampillah Umar, begitu hebatnya, tingginya hikmah Allah itu. Utsman bin Affan 6 tahun di bawah Rasulullah. Yang lebih hebatnya lagi, yang muda-muda ini, Ali bin Abi Thalib. Tuan-tuan, Ali bin Abi Thalib. Dan di zaman itu yang sebaya dan di bawah umur dengan Abi Thalib banyak. Riwayat mengatakan Ali bin Abi Thalib umurnya di bawah Rasulullah 25 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun. Ada yang mengatakan 30 tahun. Dan ada yang mengatakan umur Ali di bawah Rasulullah 32 tahun. Muda-muda. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, mencobalah kita sedikit demi sedikit melatih budak-budak sekarang yang ada di Silam. Dilatih dia di rumah dia, di pergaulannya, di nosah ini, di madrasah ini, di sekolah, supaya kelak dia tumbuh kemudian setelah kita meninggal nih. Kita tak tahu mau kita nih, mungkin besok meninggal atau lusa dan lain-lainnya, tak tahu kita umur nih. Tapi kita ada satu inisiatif, ada satu usaha menampilkan budak-budak sekarang ini 20-30 tahun akan datang orang yang bisa mudah untuk menerima aturan-aturan itu. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah namanya hidayah nih. Jadi kata Rasulullah, innahum fityah. Mereka itu adalah anak-anak muda. Mereka itu pemuda. Amanu bi rabbihim. Mereka beriman kepada Tuhan mereka, kata Allah, wazidnahum huda. Kami tambah dia. Kami tambah petunjuk. Itu dengan akal tuh. Begitulah, begitu nikmatnya orang yang menggunakan akalnya, tuan-tuan sekalian. Dalilnya dua saja, nakli, akli.
Dua-duanya hebat. Tak boleh kita kesampingkan akal nih. Akal ini luar biasa karena dia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wazidnahum huda, kami tambah petunjuk. Oleh karena itu tuan-tuan sekalian, iman dan takwa itu mesti dipupuk dia. Mesti dipupuk. Kehadiran kita ini di majlis ilmu ini, kita sembahyang laki-laki ini berjemaah ini, itu jangan disangka tidak bertambah itu petunjuk hidayah itu. Hidayah itu jangan ditunggu. Ditunggu hidayah tidak bisa. Hidayah itu mestilah dia diraih. Dan tempat meraih hidayah itu diantara yang paling elok nosah. Semakin banyak kita berjumpa, ikut pengajian berjemaah, semakin dokelah rahmat-rahmat Tuhan itu yang tak terhitung jumlahnya itu. Jadi karena mereka menggunakan akalnya, mereka masih muda, wazidnahum huda, kami tambah petunjuk. Kalau Allah sudah menambah petunjuk, apa lagi? Baik tuan-tuan sekalian, macam mana kehebatan petunjuk itu, sehingga keimanan yang sudah ada mereka pertahankan, tak takut. Tak takut. Kalau kita teringat ini Palestina ini luar biasa nih. Sedih juga dengan tak sedih. Udah biasa dah. Tiap air meletup. Tiap air meletup. Mau tidak meletup. Apa tuh? Bom. Kita disilamkan kalau meracunnya meletup. Siapa tuh? Anda memang tak boleh dah bersilam tuh karena mengganggu orang zikir. Makanya yang tinggal di sekitar tanah ini, yang tanah Darussalam ini, tanah 100 nih, mesti faham jeli peka dia. Ada orang tawajuh nih, itu orang tawajuh itu dia konsentrasinya memang luar biasa. Iya, dalam memasang kaifiat itu luar biasa. Jadi tuan-tuan yang dokek-dokek umahnya, kalau tuan bunyikan radio itu koci, dongeng itu, dongeng. Nanti yang takutnya bertindak tu bukan orang tajuh tu dah, Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, dengan cara Allah lah. Cara Allah jangan ditanya. Terdongah, adongan tak terdongah. Kadang orang suluk dia dijaga hati. Siapa lah itu jangan misalnya. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Tuan-tuan, kata Allah, idh qamu, ketika mereka berdiri, ya, bersikap, berdiri, mengambil sikap, begitu dia. Jadi kita kalau ada rapat dia, kita punya satu usulan, dan usulan ini kita yakin betul, kita akan berdiri. Saya punya usulan, saking mantapnya itu, saya punya usulan. Inilah diantara maknanya. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Allah, warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri mengambil sikap. Faqalu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan kami itu adalah Tuhan sekalian langit dan bumi. Tuan-tuan sekalian, dan kami tidak menyeru selain dia Tuhan yang lain. Kalau kami berbuat demikian, maka perkataan kami sudah melanggar kebenaran. Itulah makna lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Maknanya apa? Di zaman itu, di zaman Romawi yang rajanya Dicyanus itu, kebiasaan masyarakat itu menyembah berhala. Jadi pada saat itu sudah begitulah keadaan mereka, tradisi mereka menyembah berhala-berhala itu, dewa-dewa mereka. Orang dulu begitulah dia.
Jadi pada saat itu mereka ketika mendengar dan ikut, bermainlah akal mereka ini. Bermain akal mereka ini. Apalah itu? Akhirnya mereka bosan, tuan-tuan. Perbuatan yang tidak masuk akal nih, yang dianut oleh penduduk itu dan rajanya. Dan mereka ini karena sudah mendapatkan ilham ilahi, ya, tuan-tuan sekalian, sudah diberikan petunjuk, ditambah petunjuk lagi, melihat itu mereka bosan, sehingga tanpa mereka sadari satu persatu yang mereka tidak kenal antara satu dan lainnya. Mungkin kenal tapi tidak begitu kenal. Satu mengundurkan diri, pergilah ke suatu tempat. Tak diceritakan, pergilah, keluar dari lapangan itu, keluar dari tempat penyembahan itu, keluar, pergi. Suluk mungkin tuh. Itu dia. Tengok keadaan tak tahannya, pergi. 1 orang, 2 orang, 3 orang, teruslah. Duduklah, satu duduk di sana, satu duduk di sana. Termenung, memikirkan nasib kaumnya, apa yang telah dibuat orang itu. Dan apa pula yang akan kami buat nih, saya buat nih. Diam, duduk, tak berbuat apa. Lama duduk, tu bosan juga. Ini tengok pokok umput aja. Tak nak bercakap sama umput aja, bersepandangan. Maka di antara orang-orang itu tak ada yang tak tahan. Kenapa tuan duduk siku? Mulailah bercakap. Yang satu pun tak tahan juga, asyik menengok umput aja. Kenapa tuan siku? Tak sodak hatiku. Dah. Tengok, kenapa? Aku juga. Aku pun heran, tak kenapa. Aku tak goma begitu. Rupanya tuan-tuan, tanpa mereka sadari, mereka punya satu persepsi, punya satu pemikiran, satu akidah, bahwa mereka tidak suka apa yang dibuat oleh orang-orang di kampung itu. Begitu dia. Akhirnya berkombo lah. Berkombo tak sambil rokok dah. Berkombo aja nya. Berkombo dia. Terus berkombo. Kalau begitu, macam mana kita buat ma'bad? Ma'bad itu tempat kita beribadah lah. Ma'bad. Dibuatlah. Disitulah mereka berdiam diri dan lain-lainnya. Ya, mungkin macam-macam suluk gitulah. Disitulah mereka, tuan-tuan sekalian. Lama kelamaan ketahuan, dipanggil ke kerajaan. Apa betul? Ditanya demikian. Mereka menjawab. Tuan-tuan sekalian, tentang itu. Begitulah mereka berdiri, tuan-tuan sekalian. Berdiri mengambil sikap. Jadi siapa Tuhan kamu yang sebenarnya? Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Begitu dia. Lalu macam mana pertanyaan lagi? Minggu depan lah pula. Begitu minggu depan deh, insyaAllah. Kita nak sambung lagi minggu depan. Kita sambung macam mana kehebatan mereka ni, anak-anak muda ni. Lalu kamu siapa? Siapa Tuhan kamu? Berdiri mengambil sikap. Luar biasa. Raja yang begitu hebatnya, dan mereka tidak takut berdiri. Tuhan kami ini bukan yang kalian sembah tuh. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan Tuhan bumi, dan menciptakan segala yang ada di duanya. Diinterogasi Tuhan, diinterogasi satu persatu. Interogasi itu minggu depan lah, insyaAllah. Kita sambung lagi ya. Kita mengaji kok ada peraturannya, asal hidup lampu selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.